Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di hari kesukaan hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan kita. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Mari siapkan hati kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Hati kami bersuka cita Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang selalu peduli atas kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin, haleluya. Bapak Ibu, setahukah saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia tahu saat engkau membutuhkan apapun. Dia tahu susah sukar hidupanmu. Dan dia peduli. Dia bilang kalau burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Terlebih kita yang dicintai Tuhan. Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Haleluya, boleh beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan berikan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Allah kita adalah Allah yang peduli. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi Tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerja. Apalagi kami kekasih hati-Mu. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan berkati.
perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Kita bangkit berdiri. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berjanji. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Mari katakan saat kau perlu Tuhan tahu. saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. saat percaya Tuhan bekerja. Saat kami menangis, Saat menangis Tuhan, yes Tuhan. saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berjanji. Saat bersyukur Tuhan berjanji. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan mari berjanji. bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Itulah Allah yang peduli. Itulah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Pagi hari ini, tiada pernah terukur besar kasih setia Tuhan buat kita. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Saudara punya Allah seperti ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir karena Allah kita ada bersama dengan kita. Tiada terukur Tuhan besar kasih setiamu bagi kami. Yes Tuhan, kami mau menyanyi. Kami mau bersorak bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari katakan, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. oh jauh tinggi, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. kasih setiamu besar Selamanya
lagi katakan kasih setia Tuhan itu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes Tuhan, panjang dan lebarnya Melebihi lautan, kami mau katakan jauh tinggi. mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh sungguh kasih setiamu bagi kami besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara mengalami kasih setia Tuhan yang besar itu. Allah begitu luar biasa. Saya bangga punya Allah seperti ini. Dia bilang di telapak tangannya, dia tulis nama saya. Di genggaman tangannya seluruh kehidupan saya. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga, Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. di tengah badai hidup sekalipun. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Betapa bangga kami Tuhan. Bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak
setiap nafasku. Mari nyatakan Tuhan. Tuhan di hidupku. Ya, setiap ucapan dan Tuhan perbuatanmu di setiap menyatakan siapa Tuhan di dalam dan kehidupan. perbuatan. Amin, amin. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku. Saya jemput kita bangkit berdiri. Tuhan yang selalu Haleluya. bersama di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari nyatakan Tuhan. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan nama kami akan Tuhan taruh di telapak tangan-Mu. Siapakah diri kami ini Tuhan, yang selalu mau diingat di hadapan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu bawa kami untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan. Biar Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Kami tidak takut ketika badai datang di atas gunung. Kami tetap akan ada bersama dengan Tuhan. Engkau mau menyertai kami Tuhan. Kami tidak akan takut menapa hari-hari di depan. Sebab Tuhanlah Allahku. Tuhanlah ada di hidupku Tuhan. Dan tinggal secara permanen Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk Tuhan tinggal diam di dalam kehidupan kami. Dan terus secara permanen kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk selama-lamanya. Berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kuduskan dan sucikan hati dan pendengaran kami. Biar firman-Mu tinggal di dalam segenap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah selanjutnya dari pertengahan sampai dengan selesainya tetap dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan melawat kami sehingga kami kembali ke rumah kami masing-masing. Ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kasih kemurahan-Nya yang terlimpah dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada dalam gereja Tuhan. Kita boleh ada di dalam Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Serta pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya menyapa dari tempat ini, selamat pagi dan selamat kita beribadah. Juga kepada rekan-rekan yang mengikuti live streaming dari tempat ini, saya menyampaikan selamat kita beribadah dan tidak mengurangi sikap kita untuk kita dengar kebenaran firman Allah. Lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Kepada jemaat Tuhan, saya boleh menyampaikan salam persaudaraan dalam Tuhan, salam sejahtera. Oh, puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah melingkupi kehidupan kita sehingga firman Allah landing dengan baik di hati kita dan siap kita untuk melakukan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan satu kerinduan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang Tuhan panggil kita, yang Tuhan pilih kita dengan harga yang mahal ya. Dengan harga yang mahal kita telah melihat, kita telah alami bagaimana kasih Tuhan memanggil saya dan saudara bukan dengan murahan. Dengan harga yang mahal, Dia panggil dan Dia pilih. Yang kita akan peringati dalam Paskah nanti. Dia bayar kita, Dia tebus kita. Yang sudah tergadai, terjual dengan dosa keturunan dan kehidupan kita yang bergelimang dengan dosa. Dia telah tebus, kasih Tuhan mendahului. Bukan kita memilih Tuhan, tetapi Tuhan memilih saya dan saudara. Suatu anugerah. Tuhan memilih saya dan saudara. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar untuk saya dan saudara. Yaitu perkara-perkara yang mulia. Di sebab itu mari Tuhan panggil saya dan saudara dan panggilan dan pilihan. Tuhan mau cover kita. Tuhan mau lindungi kita dengan perkara ilahi. Sebab tidak ada cara lain. Dunia sedang menuju pada kehancurannya, dunia sedang menuju pada kerusakannya. Kekhawatiran, ketakutan sekarang menghantui akan dunia. Tidak ada cara lain. Umat Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah panggil kita, mari relakan hidup ini untuk di cover dengan perkara-perkara ilahi. Sebab pangkat kedudukan keuangan kita tidak dapat menjamin akan pemeliharaan Tuhan tentang iman percaya kita kepada Tuhan yang membawa kita pada kekekalan, keselamatan yang besar. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca dalam suratan Petrus ini. Akhirnya Tuhan tolong sejauh mana yang Tuhan pimpin kita pada pagi hari ini. Suratan Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca hal ini untuk kembali meyakinkan kita dan kembali diteguhkan panggilan kita dan ada jaminan keselamatan dengan sikap kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Kita dengarkan pembacaan ayat 3 sampai selanjutnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Untuk hidup yang saleh kembali ya. Untuk hidup yang saleh. Untuk hidup yang saleh. Ini awal daripada panggilan Tuhan kepada saya dan saudara. Pilihan untuk kita kembali untuk hidup yang saleh. Ya, yang saleh, Eusebia disebutkan di sana untuk hidup yang saleh, yang selaras dengan hati Tuhan. Sejalan dengan hati Tuhan. Maunya Tuhan bergabung menjadi satu kemanunggalan dengan Tuhan. Yang dulu sudah pisah oleh karena dosa, kembali menjadi satu. Lanjut, ya. Oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, lanjut. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh Mari kita akan sungguh-sungguh terus berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini yang Tuhan mau ya. Ini yang Tuhan mau. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terus progres ya. Jangan pasif. 10 tahun ya begitu. Heran, mereka tidak suka dengan kita. Karena ikut Tuhan tidak ada perubahan. Ibadah melayani, kok begitu hidupnya? Kok begitu hidupnya? Bukan jadi berkat, tetapi kok jadi sandungan. Tuhan mau untuk kita ikut Tuhan, mari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita berusaha, pengiringan kita naik, progres, iya. Ada iman tadi, kita telah membaca bahwa menambah imanmu kebajikan. Mari sungguh-sungguh, iman kita tambah. Kalau kita tidak tambah, kita tidak perkuat, tunggu waktu. Akhir zaman, iman akan berguguran. Ya, fondasi kita tidak kuat, tunggu waktu. Ada badai, ada baru angin sedikit, ya, berita-berita angin, gosip, gugur imannya. Mari kita bertambah, tambah iman, kebajikan tambah terus, tambah semakin pondasi itu semakin kuat. Ya, semakin kuat. Ada gempa? 4, 5, 6. Bagaimana pondasi kita? Alkitab juga mengatakan, mari kita punya pondasi sebagai seorang yang membangun rumahnya, yang menggali untuk membuat pondasi yang kuat. Ini kerohanian kita demikian. Ayo sungguh-sungguh jemaat, sudah waktunya. Ucap kali terus menyampaikan. Jangan kita tergerus. Baru ada angin, badai, hujan, hanyut. Kita punya pengiringan, kita punya pelayanan. Mari tingkatkan, dikatakan tadi, mari tingkatkan iman, kebajikan, penguasaan diri, dan sampai pada kesalehan. Terus kasih dengan saudara-saudara, kelihatan. Artinya Kristen itu kasih. Di mana? Tidak ada actionnya. Ya. Sehingga kita tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa jadi saksi. Tuhan bilang, kamu jadi garam. Kamu jadi terang. Tuhan, kamu garam dan terang. Ya, Tuhan mau hidup kita jadi saksi. Ya, jadi garam. Tak banyak ngomong, tapi nyata menggarami, menahan pembusukan, menahan kerusakan. Jangan ikut merusak. Garam untuk menahan terjadi kerusakan dan makanan. Garam, digarami. Ya, makanan-makanan ikan laut digarami. Supaya awet, tetap seger. Ya, ini kekristenan menyegarkan orang. Jangan ada kata-kata yang membuat rusak jiwanya orang, rusak semangatnya orang. Iya, hari ini. Ini yang Tuhan mau ya, ini yang Tuhan mau. Ya, puji Tuhan kita telah sampai pada tahap kesalehan minggu lalu ya. Kesalehan dari iman, puji Tuhan. Ada anak tangga yang kita baca ini. Kita mau coba gambarkan di mana posisi kita ya.
puji Tuhan. Tadi, mari kita sungguh-sungguh jemaat, sungguh-sungguh iring Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, sudah waktunya kita gereja Tuhan. Iman, naik kebajikan. Ada ini, puji Tuhan. Puji Tuhan kita naik tangga. Puji Tuhan ada pengetahuan. Iya, pengetahuan akan Tuhan. Permulaan pengetahuan ada takut akan Tuhan. Sudah takut sama Tuhan? Di mana-mana ada Tuhan, kita takut. Tetap di kantor kita jaga, tetap takut akan Tuhan. Dipercayakan segi keuangan, takut sama Tuhan. Dipercayakan dalam satu tugas, takut sama Tuhan. Sebab Tuhan ada di tugas kita. Ayo, pengetahuan anak-anak Tuhan. Terus naik. Sudah pengetahuan, penguasaan diri dari dalam. Bisa kontrol ya, bisa kontrol. Tak sembarang ngomong, ada rim, ya. Firmanmu ku taruh dalam hati, supaya ku tidak berdosa, ya. Simpan firman, ada rim yang kuat, untuk kita tidak salah ngomong, tidak lempar perkataan, ada penguasaan diri, dari dalam ya. Dari dalam ini, penguasaan diri, kita minta Tuhan, ya. Dan Tuhan mau tambah penguasaan diri, tambah penguasaan diri. Penguasaan diri ketekunan, ya. Penguasaan di dalam, ketekunan dari luar, ada ujian tekun. Sehingga kita populerkan satu lagu, sabar dalam segala susah sukarmu, ya. Sabar, ada tekanan-tekanan, sabar. Ya, dimampukan. Mari kita periksa, sudah ada apa enggak? Ya. Sudah ada apa enggak ini selama ini? Kita dengar, itu lagi Pak Toto, itu lagi. Sudah ada apa enggak? Sudah meningkat apa enggak? Iman kita. Coba kita baca lanjut, ya. Kita baca lanjut. Sekarang ayat yang ke-8, ya. Kita ayat yang ke-8 dulu ya. Ya. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah. Iya, ada pada kita plus berlimpah. Ya, Tuhan minta ada berlimpah, ada terus berlimpah. Ini Alkitab mengatakan, ini kita orang-orang gereja yang pinter. Ada berlimpah, ada cadangan. Ya, sebab ada 5 darah yang bijaksana, ada 5 darah yang bodoh. Sudahlah, sudah. Pokoknya ada satu tetap aja lah. Ya, ada 5 darah yang tidak mau bijaksana. Dia bawa pelitanya, asal saja, asal. Iman asal. Pengetahuan asal. Begitu kedatangan Tuhan, habis. Mempelai datang, dia tidak punya minyak. Terlambat sibuknya ya. Mari jemaat jangan terlambat kita sibuk. Lebih baik kita sibuk di awal. Aktif di awal. Kesungguhan di awal. Jangan terlambat. Itu 5 darah yang bodoh Alkitab mengatakan. Begitu saat kedatangan Tuhan, periksa minyak, tidak ada minyak. Pelitanya sudah mau padam, minyaknya habis, tidak ada persiapan, tidak mau. Ya tadi karena asal ibadah, asal pelayanan, asal disebut Kristen, asal-asalan. Ya, jadi semua asal-asalan. Rugi gitu ya, terlambat. Begitu mau mempelai kedatangan Tuhan baru sibuk, terlambat. Pintu tertutup. Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal. Waduh, sangat menyakitkan. Kalau kita asal-asalan ikut Tuhan, tidak berubah, ini yang kami takutkan. Datangan Tuhan, kita tidak punya persiapan. Bagaimana 5 darah yang bijaksana, persiapkan, ada cadangan. Begitu mempelai datang, tetap
ada nilai tambah. Iya. Rambut masuk dan pintu tertutup. 5 darah yang bijaksana ada dalam kesukaan bersama dengan Tuhan. Ya ini. Apabila itu ada. Ya. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan plus berlimpah. Ya. Bukankah kita juga minta berkat sama Tuhan? Tuhan limpahkan. Tuhan tolong saya. Mau plus. Begitu juga mari. Ya kita coba baca ayat yang ke-8. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, kita berhasil kenal sama Tuhan. Tidak sia-sia iman kita tambah, tidak sia-sia pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan terus itu. Tidak sia-sia kita akan kenal Tuhan kita. Kata kenal, kita akan menyatu dengan Tuhan. Berhasil. Dan itu merupakan satu energi, kekuatan. Semakin giat. Kita kenal orang, kita tahu kok semakin cinta. Iya, cinta melebihi segala sesuatu. Sudah kita cinta, tidak hitung-hitungan. Sudah kena dengan pribadi, kita tidak hitung-hitungan. Kita tidak hitung-hitungan. Kenal sama Tuhan, Tuhan pun tidak hitung-hitungan dengan kita. Tuhan pun tidak hitung-hitungan sama kita. Kita pun demikian. Kok kita terjalin suatu cinta sama Tuhan. Ya, kami sedang membawa gereja, jemaat Tuhan dalam kedewasaan. Ya, anak-anak kecil punya sesuatu dia pegang. Dia tidak akan kasih. Kalau toh kasih dia sisanya, yang jatuh dia kasih. Itu anak-anak. Tetapi kalau gereja yang dewasa, rindu untuk memberi. Rindu untuk memberi. Ya, akan terus. Risikonya, ayat yang ke-9. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Ya. ia menjadi buta dan picik, Ya. karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Iya. Oh repot sekali sama jemaat kalau sudah tidak ngerti pengampunan dosa. Tidak ngerti kasih Tuhan. Dianggap biasa saja. Sehingga itu yang dianggap buta. Alkitab mengatakan, buta, tidak ngerti. Tuhan sudah berbuat begitu. Buta, tidak melihat kasih Tuhan. Tidak alami. Sehingga sikapnya begitu. Cuek. Di depannya tidak tahu siapa di depannya. Apa yang dia kerjakan juga tidak tahu. Iya, buta. Semuanya dilihat gelap saja. Gelap. Ini ya. Mari kita coba baca. Semakin kita diteguhkan. 10. Karena itu, saudara-saudaraku, Ya. berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah Ya. tersandung. Jadi kekuatan kami jemaat ayo. Supaya tidak jatuh. Semakin dikokohkan. Pengiringan kita semakin kuat. Tidak akan terpleset, tidak akan jatuh. Ya. Tidak akan terserandung dengan perkara-perkara kecil. Mata kita dilihat lebih luas lagi. Terus ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iya, kita ada hak penuh untuk masuk surga. Ada jaminan. Berupaya dengan waktu yang ada. Ya. Kita tidak tahu waktu kita. Hargai kesempatan. Kemarin saya telepon rekan saya, Bapak Pendeta Leo, Pak Jemilio. Oh ada baik-baik Pak Toto, ya hubungan baik. Ya semangat pelayanan. Kemarin tidak ada. Sedang main badminton. Siapa sangka? Olahraga Tuhan panggil.
Bagaimana kita? Sudah ada kesiapan? Tuhan kasih waktu panjang umur melayani, Tuhan kasih panjang umur untuk kita lakukan ini. Mungkin kita katakan coba anak tangga ya, anak tangga coba. Tuhan tolong kita, kiranya Tuhan tolong dalam penyampaian firman Allah pada pagi hari ini, Tuhan tolong. Masa bisa sampai sini? Sekarang kita sampai pada kesalehan ya, kesalehan. Mari kita rindu, naik, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan. Masa bisa zaman sekarang saleh? Iya. Kita sampai pada kesalehan ya. Pagi ini sampai pada kesalehan, yang berapa waktu kita sudah lewati ya. Sekarang pada ayatnya yang ke-7 kepada kesalehan ya. Bicara tentang kesalehan. Minggu lalu kita sudah baca kesalehan Eusebiah ditulis alim, ketuhanan, kesetiaan, ikut maunya Tuhan. Ya itu yang dikatakan kesalehan. Kalau kita tidak mau, ini ya, saya terkejut tadi malam. Tuhan tolong. Kita tidak mau, nggak bisa saleh. Kesempatan kita diambil orang lain. Kalau kita tidak mau saleh, tidak mau. Sebab ini kekuatannya, kita coba kembali kepada anak tangga ya. Tuhan begitu atur anak tangga ini. Tuhan tahu kemampuan kita. Dari iman kita naik, kita jaga ya. Dari iman, kuat iman, kita bisa lakukan kebajikan. Kita ada kekuatan. Iman ini ada kekuatan yang luar biasa. Ya, Tuhan katakan, bila ada iman sebiji sesawi saja, kita bisa. Kita bisa. Iya. Biji sesawi kecil, ada iman, ada kekuatan. Kita bisa lakukan kebajikan. Kita bisa pengetahuan, kita bisa takut sama Tuhan, ada iman ini. Ya, tiap-tiap ini ada dampaknya, ada kekuatannya. Dan iman percaya kita ini hidup, dia tidak mati. Dia hidup itu, dia bergerak itu, ada kuasa, ada power itu mengikuti. Ya, beberapa waktu kita sudah baca. Terus sampai ya, ada kekuatan dari iman, ada kekuatan meningkat, ada kekuatan pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan. Nah, hal ini akan membawa kita ada kekuatan di dalam satu kesalehan bisa. Ketika ada kesalehan, kita hidup dekat sama Tuhan, ada kekuatan bisa mengasihi saudara-saudara, ada kasih pada semua orang. Tidak ada ganjelan. Sebab menikmati kesalehan, hidup saleh sama Tuhan, hidup dekat sama, begitu penuh dengan sukacita. Tidak ada ruangan untuk benci, tidak ada ruangan untuk dendam. Ada kekuatan untuk bisa mengasihi. Berat Pak Pendeta. Berat itu kesalehan. Siapa bilang? Alkitab menuliskan. Ya, saya kan orang biasa. Jadi, kalau kita tidak mau untuk saleh, hati-hati. Tuhan akan beralih sama tempat. Kita membaca ya. Kita membaca Kisah Rasul ya. Bisa. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ya, ada prajurit Itali ya, prajurit orang Romawi. Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-7, kita baca dulu itu dulu ya, kita akan naik sebentar ya. 10 ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 7. Ya.
Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ya, ada prajurit. Prajurit ini adalah tentara yang sederhana, belum pangkat tinggi. Ya, bisa saleh. Orang sederhana bisa, pangkat rendah bisa. Ya, orang sederhana bisa saleh. Kerja sebagai prajurit bisa saleh. Alkitab menulis. Ya, dan ini orang Yunani, orang Italia, orang Itali, ya. Nanti kita baca. Bisa, ya. Ada kesempatan. Orang sederhana, orang pangkat tidak terlalu besar, bisa. Prajurit itu orang saleh. Alkitab menuliskan, bisa. Nah, dan kita membaca. Jadi prajurit bisa saleh dan Alkitab menuliskan. Dan ini orang Itali, prajurit yang menguasai Yerusalem, tentara Itali, tentara Roma, orang kafir, bisa saleh. Ya. Jangan kita yang sudah Kristen, tahu firman, kok nggak mau saleh? Iya. Orang kafir, orang Itali pada waktu itu bisa saleh. Orang sederhana bisa saleh. Bagaimana orang kaya? Kita baca ayat yang pertama ya. Ayatnya yang pertama, tetap dalam pasalnya yang ke-10. Ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Ada namanya Cornelius di Kaisaria ya, di satu kota ya, dekat dengan Yerusalem. Terus ke sana ya, kita sudah melihat tempatnya itu Kaisaria. Terus yang rekan-rekan yang sudah berangkat ke sana tahu tempat ini. Terus seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Pasukan Italia, pasukan orang Roma, bukan orang Yahudi, bukan orang umat Tuhan. Ya bagaimana? Lanjut. Ia saleh. Dia saleh. Orang perwira, pangkat tinggi, orang kaya bisa saleh. Bisa hidup kudus. Ya. Tidak ada halangan. Bahkan ini menulis orang itu. Mana kita? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak mau hidup saleh, orang luar aja bisa. Ya, orang Itali, perwira, pangkat tinggi, orang kaya, bukan umat Tuhan, dia bisa hidup saleh. Dia bisa takut sama Tuhan. Hari kita jemaat, kalau tidak mau saleh, tidak mau sungguh-sungguh, hati-hati. Label ini indah pada hidup. Kita dibuka kesempatan, ayo. Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah pilih kita. Oh, kita tidak mau saleh. Hati-hati. Tuhan buka keran sama orang kafir. Banyak di luar yang sedang cari kesempatan untuk terima Tuhan. Mereka bayar harga yang mahal. Mereka sedang berusaha dan mereka menyusun kekuatan untuk ini. Ya. Terus ya kita pelan-pelan baca ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Takut akan Allah. Kalau orang kafir takut sama Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dia saleh. Gimana kita jemaat? Ayo. Ayo. Para pelayan. Cornelius. Perwira. Iya. Perwira pasukan. Orang hebat. Bisa saleh. Bisa takut sama Tuhan. Kok kita masih belum seberapa. Berat sekali untuk takut sama Tuhan. Berat untuk ibadah. Perwira dong.
perwira. Tidak malu. Takut sama Tuhan. Terus gimana? Kita baca pelan-pelan ya. Lanjut, pelan-pelan ini. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini kenapa saya rindu untuk kita saleh, naik tingkat. Gak berat untuk sedekah sama orang lain. Gak gini. Gak kikir sama orang lain. Orang yang saleh, orang yang bawa hati sejaras dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, takut sama Tuhan. Tidak gini. Tidak ada perhatian. Memberi sedekah kepada umat Yahudi, bukan sukunya, bukan golongannya, ya, bukan golongannya. Orang yang suka berdoa sama Tuhan tidak medit dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak ragu, ayo jemaat kita saleh. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita ada perhatian. Sia-sia ini kita lanjut, coba ya kita lanjut. Dengan waktu yang ada kita lanjut. Ya. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang. Jam 3 petang ya, oh dia suka berdoa ini ya. Jam 3 petang, jam 3 dini hari ya. Gak apa-apa lanjutkan ya. Kita lihat kadang-kadang ada jam 3 sudah bangun. Berdoa. Lanjutkan saudara ya. Setengah 4 yang bangun. Responi. Kan renungan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang dini hari. Lanjutkan. Ini Cornelius. Tanda-tanda orang saleh, takut sama Tuhan dan suka berdoa. Pada jam 3, ya. Pada suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, terus jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. oh haleluya. Jemaat, rumah saudara akan dikunjungi malaikat Tuhan. Dikunjungi sama menteri aja, sama pejabat. Enggak tahu pejabat itu juga ketangkep. Ada yang enggak benar, ada oknum yang salah. Kita bangga sekali ya. Ada oknum yang salah. Kita sudah bangga dikunjungi yang enggak benar. Karena kekeliruan kebijakannya. Kita sudah bangga. Terlebih kita dikunjungi, Allah mengunjungi rumah kita. Malaikat datang, tak. Gak salah, Cornelius, waduh. Tuhan gak salah kepada orang yang saleh. Rumahnya tepat Tuhan kunjungi. Tuhan gak pernah salah alamat. Apa anunya? Apa perkataannya dari Allah? Ya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Ya, ada apa Tuhan? Kaya orang yang suka berdoa, saleh. Ada apa Tuhan? Tepat ya. Ada apa Tuhan? Ini telinga hatinya peka sekali dengan suara Tuhan. Ayo saleh jemaat, peka. Kunjungan Allah, lawatan Allah. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Cepat ada apa Tuhan? Dengan rasa hormat. Iya. Orang yang saleh ada penghormatan terhadap Tuhan. Terus jawab malaikat itu, dia semua doamu dan sedekahmu
telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kita bisa bilang amin. Amin. Doa kita tembus semua doamu dan sedekahmu. Sedekah apa yang kita berikan. Tuhan catat. Tuhan mau balas. Tahu gitu lebih banyak lagi investasi. Dan terlambat. Kita saleh, hidup dekat. Gak usah takut lepas. Cornelius, apa yang kamu beri sama orang itu? Tuhan catat. Tuhan balas. Tuhan yang mempunyai segala kekayaan. Sedekahmu naik hadirat Tuhan. Oh, tahu gitu ya. Ya, jangan terlambat. Apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan tidak sia. Ya, tidak sia-sia. Sia-sia. Banyak hal. Sedekahmu, perhatian pada saudara-saudara. Sedekahkan. Orang yang saleh akan mengasihi saudara-saudaranya, akan mengasihi orang lain, saudara yang lain. Apa yang kita kerjakan? Cornelius, apa yang kamu buat? Catatan Tuhan. Dengan kata, aku akan balas. Tuhan balas luar biasa. Dia tidak seimbang dengan kita. Kita beri 2, Tuhan tidak akan balas 2. Lebih dan lebih. Sebab dia punya kekayaan surga dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Dan Allah mengingat engkau. Oh, mau diingat Tuhan? Alkitab banyak menulis. Aku ingat. Aku ingat. Tuhan tidak pernah lupa. Jangan kita buat Tuhan lupa. Oleh karena hidup kita tidak masuk dalam kategorinya Allah. Mari jemaat. Selalu Tuhan ingat. Selalu Tuhan ingat. Tuhan ingat anak-anak kita. Dalam keadaan bahaya. Tuhan ingat keluarga kita. Tuhan ingat. Iya. Haleluya. Mari. Hari ada dampak kehidupan kita yang saleh. Apa yang kita kerjakan biar selalu diingat oleh Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya ngomong doang. Iya. Dia janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Oleh sebab kemari kita mau hidup saleh, tak sia-sia. Bisa kita hidup saleh dan kita bisa untuk naik tangga dengan saleh tadi. Cornelius, sedekahmu kepada orang lain Tuhan catat. Mudah kita naik tangga ketika kita hidup saleh. Hati-hati. Kita lihat di Kisah Rasul ini pun tidak ada ya. Tidak ada orang Yahudi yang lakukan ini. Kalau umat Tuhan tidak mau, Tuhan pakai yang lain. Tuhan buka keran. Kita tidak mau saleh. Ini orang kafir, orang Itali. Bukan umat Tuhan. Bukan orang Israel. Bukan orang Yahudi. Ada. Jelas. Ini orang kita. Prajuritnya juga prajurit. Sampai pegawai kecil pun kalau tidak mau hidup saleh, Tuhan buka kesempatan bagi yang lain. Bangsa kami. Hari satu kesempatan yang indah untuk kita. Coba kita
kembali ada satu suratan Petrus, 2 Petrus 2, ya. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, di sana ada catatan, ya. Dua Petrus pasal 2 ayat 9. Ya. Maka nyata Terus bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. orang-orang saleh akan masuk dalam pemeliharaan. Sebab dunia ini akan mengalami suatu keguncangan yang besar. Alkitab jelas mengatakan ada satu keguncangan yang besar. Iya. Karena suratan Petrus ini suratan pemeliharaan. Ayatnya ke-9 tadi, maka nyata bahwa Tuhan tahu, dia tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Akan banyak pencobaan-pencobaan di atas muka bumi ini. Kitab Wahyu ada 7 materai, 7 sangkakala, 7 bokor. Itu akan jatuh di atas muka bumi ini. Akan ada penyakit merajalela, akan ada gugur iman. Banyak hal yang akan menggoncangkan dunia. Mari jemaat, kita hidup saleh. Tuhan tahu menyelamatkan kita dari pencobaan-pencobaan yang dahsyat. Ya. Saya baca satu ayat dan kita mau berdoa ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 ya. Iya. Bagaimana hari Tuhan yang begitu dekat. Sudah waktunya kita jemaat ya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11. 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita tidak bisa main-main. Ya, kita tidak bisa main-main tentang keadaan hari-hari ini. Keadaan dunia akan bergoncang, terjadi kerusakan-kerusakan. Dan mulai satu-satu akan hancur, keadaan hancur, keamanan hancur, ekonomi hancur, mulai kegoncangan-kegoncangan. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, akan terus bergerak, betapa suci salehnya kita harus hidup supaya Tuhan melindungi kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan. Ayat-ayat di atasnya itu hari Tuhan akan datang. Nanti baca di rumah, kita tidak sempat, tetapi saya ambil intinya, betapa pentingnya, betapa suci dan saleh, bicara tentang saleh ini. Hidup dekat sama Tuhan. Satu frekuensi sama Tuhan. Satu jalur sama Tuhan. Supaya kita terpelihara. Mari, Tuhan lindungi kita. Banyak keadaan-keadaan sekarang mencekam. Banyak keadaan-keadaan yang sedang menuju pada kehancuran. Tidak ada cara lain. Mari jemaat. Hidup kesibukan kita. Ingatkan, mungkin kita tidak disenangi, tidak apa-apa sebagai tanda kasih. Tolong ya, mari kita hidup sungguh-sungguh. Karena kita sayang mereka, karena kita kasih mereka, karena kita rindu dia terpelihara dalam kekuatan Allah. Ayo ibadah sungguh-sungguh, ayo hidup berkenan, ayo mari seiring dengan maunya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Kita lipat Alkitab kita. Tuhan tolong. Sebab kita terlambat, kita enggak mau. Jangan sampai kursi kesalehan ini berpindah sama orang yang sedang mencari, yang sedang menggapai-gapai di mana mau cari kesalehan. Jangan sampai kesempatan hilang dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang. Kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami untuk kami beroleh bijaksana. Iya. Oh haleluya.
kita lipat Alkitab kita rindu Tuhan, kemurahan Allah terlimpah dalam kehidupan kita sekalian. Kita terpelihara, Allah ingat, dan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sedekah, gimana sedekah kita? Jangan sampai Tuhan memberkati kita tidak ada beri apa-apa. Sedekah apa yang Tuhan memberkati kita? Kita tidak ada buat apa-apa. Jangan terlambat, mari. Kita mau belajar. Cornelius, orang kafir, orang Itali, dapat kesempatan. Kita mau pakai kesempatan dengan baik-baik. Oh, doa, sedekah kita jadi catatan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita lipat Alkitab ini, kita mau datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Biar hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Amin. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Mari kita bangkit berdiri, dan nanti hambanya hidup dalam pendeta pembantu Kawi Aryadi akan berdoa agar semua rencanamu digenapi. Amin. Haleluya. Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari. menghitung hari-hari Dapat kita saleh bijaksana di hadapan agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa Amin. hidup dalam jalan-Mu agar semua
Sungguh kami bersyukur Bapa atas firman Allah isi hati Engkau yang telah sampaikan pada pagi hari ini. Engkau mau betapa suci dan salehnya kami harus hidup. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebab kami tahu betapa sungguh-sungguhnya kami beribadah, betapa sungguh-sungguhnya kami melayani Engkau. Ada waktu yang Engkau izinkan kami masuk di dalam pencobaan. Haleluya, haleluya. Rasul Paulus sendiri yang begitu dipakai oleh Allah, dia hampir putus asa di dalam hidupnya. Nabi Elia dia mendaratkan putus asa, betapa saleh dan benar hidup Nabi Elia dipakai oleh Allah. Tetapi dia menghadapi keadaan yang putus asa. Saya mau katakan betapa sungguh-sungguhnya engkau melayani, engkau beribadah. Ada waktunya. Tuhan izinkan kesengsaraan. Tuhan izinkan kesukaran, pergumulan yang hebat terjadi di dalam hidup kita. Maka Tuhan katakan pagi hari ini, hendaklah engkau hidup suci dan saleh. Karena Tuhan katakan, aku tahu menyelamatkan orang yang saleh ketika terjadi pergumulan yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Karena kami tidak terlepas dari pergumulan yang besar di dalam hidup ini. Banyak pencobaan yang kami akan alami. Baik secara kesehatan kami, finansial kami, karir kami, keluarga kami, masa depan kami, studi kami. Ada banyak percobaan yang Tuhan izinkan. Tapi pagi hari ini Allah berkata, haleluya, aku tahu menyelamatkan orang yang saleh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab Allah tidak mau. Allah menguatkan kembali Rasul Paulus ketika dalam kesesakan. Allah menguatkan kembali Nabi Elia. Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup di dalam kesesakan. Dia mau kita hidup di dalam sukacita. Di dalam sukacita dan pengharapan yang daripada Allah. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terima kasih. Betapa sungguh sangat penting pagi hari ini Kau menyatakan hendaklah hidup kudus dan saleh. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami menyadari kemampuan kami Tuhan. Seringkali kami putus asa. Seringkali kami menangis di hadapan Engkau. Begitu besar permasalahan kami. Tapi kami tahu firman Allah menguatkan kami pagi hari ini. Allah tahu menyelamatkan umatnya yang hidup. Haleluya. Pakailah hidup kami Bapa di surga. Apa yang Tuhan sudah berkatkan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami di dalam karir kami. Engkau memberkati kami dalam usaha kami. Biarlah itu kami pakai untuk memuliakan Engkau. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sebab ada rencana Allah memanggil dan menyelamatkan untuk dipakai memuliakan Tuhan. Terima kasih sungguh kami diberkati pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau memberkati semua umat yang telah hadir pada malam hari ini. Baik secara fisik hadir beribadah bersama-sama. Atau melewati ibadah online, Engkau melawat setiap pribadi. Sebagaimana Engkau memberkati kami pada pagi hari, menguatkan kembali komitmen pelayanan kami, komitmen ibadah kami pada pagi hari ini untuk hidup benar dan hidup saleh di hadapan Engkau. Engkau juga memberkati setiap pribadi yang beribadah secara online Tuhan. Engkau melawat juga mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Engkau melawat Tuhan. Engkau mengingatkan kembali arti panggilan Allah. Mengingatkan kembali bahwa panggilan Allah itu ada janji yang besar. Haleluya, untuk keselamatan dan hidup pada hari ini. Terima kasih Tuhan, yang telah yang jauh Tuhan daripada Engkau. Oh mungkin Engkau Tuhan, mereka telah putus asa di dalam hidup mereka. Di dalam doa-doa mereka yang tidak terjawab Tuhan. Mungkin mereka telah putus asa. Engkau lawat Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Tarik mereka kembali Tuhan. Engkau tahu menyelamatkan umat-Mu. Haleluya, haleluya.
Terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami tahu di dalam segala perkara, terlebih terhadap Ibu Gembala kami, ada suatu rencana dan rancangan Allah yang mulia. Untuk itu nama Allah hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami percaya rancangan Allah rancangan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih pagi hari ini kami berdoa untuk setiap pribadi yang berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan Tuhan. Kalau Kau izinkan kami melewati hari-hari kami, melewati ulang tahun kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup yang masih Engkau berikan di dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, atas panggilan kami, atas pilihan Tuhan. Kalau kami melewati ulang tahun kami, Engkau izinkan kami melewati ulang tahun pernikahan kami dengan sukacita. Ingatkan kami atas panggilan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab ada rencana Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan berkat. Ada rancangan Tuhan yang Dia taruh di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas setiap persembahan yang disampaikan pada hari, yang dibawa di setiap ibadah kami membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami berbau harum di atas kesukarelaan Tuhan. Engkau memberkati persembahan umat-Mu yang dibawa kembali ke dalam rumah Tuhan. Engkau berjanji, Engkau tahu memberkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan surga, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari pimpinan pusat kami, pimpinan daerah di tempat kami, di provinsi kami Tuhan, dan di mana kami berada di lingkungan kami, di lingkungan tempat tinggal kami, di lingkungan di mana kami beraktivitas di tempat kerja, di tempat usaha kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami mengucap syukur dan dalam doa kami Tuhan, kami terus berdoa untuk hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi menyikapkan isi hati Tuhan. Oh Tuhan, agar kami mengerti, ketika kami tahu Tuhan, kami mengerti akan firman Allah, kami akan hidup bijaksana dan saleh di hadapan Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, dalam waktu yang ada kami akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara, baik dalam rangka berlibur, selamat datang di Pulau Lombok, khususnya di Kota Mataram, ataupun Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat, dan dapat dikembalikan secepatnya untuk di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di gereja ini dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah ada pelayanan diakonia bagi 18 kakak di lantai 1 dan akan dilayani oleh Ibu Ayu. Dan pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi 2 dan di jam yang sama juga ada ibadah pelayanan anak Pantai Kosta di lantai 1. Hari Rabu ibadah doa puasa ditiadakan, tetapi jemaat dapat berdoa tetap di rumah masing-masing untuk mendoakan baik ibadah hari Jumat Agung maupun hari Minggu biar tetap dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Jadi sekali lagi ibadah doa puasa di hari Rabu ditiadakan. Dan hari Jumat pukul 7 pagi diadakan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan suci. Ibadah hanya diadakan 1 kali yaitu di jam 7 saja dengan dilayani oleh Pendeta Marojahan Sijabat MTH dengan tema Why Jesus atau Mengapa Yesus. Dan itu akan dijawab nanti pada hari Jumat Agung. Dan sore harinya akan dilaksanakan seminar keluarga yang bertema Shaping Your Kids Purpose atau membentuk masa depan anak atau tujuan hidup anak. Dengan pembicara Pendeta Marojahan S. Jabat MTH bersama dengan keluarga. Jadi beliau berlima akan ada di stage untuk
sharing dengan kita semua, menyampaikan bagaimana membentuk tujuan hidup anak, di mana puji Tuhan walaupun dalam kesederhanaan beliau berhasil mendidik anak-anak tetap dalam jalur kebenaran, takut akan Tuhan, sehingga hidup anak-anak pun diberkati dan boleh sukses ya dalam dunia mereka masing-masing. Dan pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 7 April kemarin sampai tanggal 16 April 2025 dengan biaya kontribusi 30.000 per orang. Bapak Ibu Saudara, untuk sistem pendaftaran bagi anak sekolah minggu, mohon semuanya mendaftar kepada wali kelas masing-masing. Bagi anak sekolah minggu, mohon mendaftar kepada wali kelas masing-masing. Akan ada potongan 50% untuk setiap anak sekolah minggu, sehingga mohon semuanya boleh terarah mendaftar ke wali kelas masing-masing di sekolah minggu. Nanti ya teman-teman bisa daftar langsung ke guru-guru sekolah minggu, jadi orang tua dapat mengarahkan kepada anak-anaknya, dan hanya 50% saja membayar, yaitu 15.000. Dan untuk pemuda remaja atau pelprap, itu mendaftar kepada mentor masing-masing. Tadi malam sudah dilaksanakan juga langsung pembagian tiket, karena juga dapat potongan 50% setiap anak, yaitu 15.000 saja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang masuk di rayon, Bapak Ibu Saudara akan dikoordinir oleh ketua rayon masing-masing. Jadi Bapak Ibu dapat mendaftar langsung ke koordinator rayon masing-masing, sehingga nanti di pos pendaftaran mungkin tidak terlalu penuh ya. Jadi koordinator rayon akan membantu mendaftarkan sekaligus mengambilkan tiket. Nanti koordinator rayon yang akan membagikan tiket untuk anggota masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang lain dapat langsung ke pos pendaftaran, tetap kami buka di lantai 1, ada tim panitia yang sudah menanti di bawah. Kontak person baik kepada saya ataupun kepada Saudari Amelia. Dan Bapak Ibu Saudara, tiket yang dibagikan nanti mohon dibawa pada saat seminar. Tiket ini berupa gelang, Bapak Ibu Saudara dapat memakai langsung di rumah. Ada double tipnya ya, dapat langsung dipakai di rumah, dan pada saat datang hanya tinggal menunjukkan saja. Ya, itu saja yang disampaikan, mohon membawa karena ini bukti ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini hampir 100 orang yang sudah mendaftar, dan itu banyak yang dari luar gereja. Banyak yang dari luar gereja, mereka sangat antusias, jadi mohon jangan sampai yang di dalam gereja kurang antusias, yang di luar gereja lebih antusias. Jadi mari kita sama-sama mau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan. Dan selanjutnya hari Sabtu pukul 5 pagi tetap diadakan persekutuan doa pria, dan sore harinya ibadah pelprap ditiadakan untuk mempersiapkan ibadah hari Minggu. Dan Minggu ibadah raya yaitu memperingati kebangkitan Yesus Kristus akan diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7 dan sesi kedua pukul 9. Dan sore harinya pukul 4 sore akan diadakan ibadah Paskah untuk sekolah minggu. Jadi sekolah minggu pada pagi hari tidak ada ibadah sekolah minggu, tetapi diadakan pada sore hari pukul 4 sore minggu depan di Taman Narmada dengan dress code merah. Jam berkumpul di gereja pukul 3 sore karena akan dilaksanakan di tempatnya pukul 4 sore. Dan selanjutnya informasi mengenai persembahan ekstra pada sesi pertama ini akan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung seminar keluarga, di mana RAB seminar keluarga yaitu sebesar Rp21.230.083. Dan yang tersedia dana baik dari pendaftaran dan beberapa persembahan yaitu sebesar Rp14.850.000, dan masih ada kekurangan dana sebesar Rp6.380.083. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung hal ini dapat langsung melalui bendahara kepada Saudari Amelia ataupun melalui transfer bisa ke nomor rekening saya yang tertera di layar atas melalui Bank BCA. Dan yang terakhir, informasi mengenai berita duka seperti yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat firman tadi.
Hari Sabtu tanggal 12 April 2025 telah dipanggil Tuhan almarhum Pendeta Demetrius Y.A. Leo, yaitu Gembala GSJA Elim Mataram. Almarhum disemayamkan di Jalan Selaparang, Gang Delima, Cakranegara Utara. Dan kiranya Roh Kudus menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mengenal bisa melayat ke rumah duka. Dan yang terakhir, sebelum hamba Tuhan menutup dalam doa berkat, kita akan mendengar penyampaian dari Ibu Siska dalam waktu yang singkat ini. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya berkesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih pada sidang jemaat, pada keluarga Ibu Gembala, Bapak Gembala, atas meninggalnya almarhum Ho Chu Nyun ibu saya. Kalau tidak ada campur tangan dari Tuhan, saya rasa tidak mungkin terjadi. Karena semua itu campur tangan Tuhan, semua selesai dengan sangat-sangat baik. Saya berterima kasih kepada sidang jemaat yang sudah memberikan sumbangan duka atau yang lain-lain. Saya berterima kasih banyak. Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang kembalikan semua. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan memohonkan berkat yang dari Allah. Dan juga sisipkan dalam doa untuk seminar ini, sebab saya juga sebagai hamba Tuhan terbatas dan saya harus mengakui talenta rekan-rekan saya yang akan memberikan seminar untuk keluarga. Betapa mahalnya keluarga. Oleh sebab itu dengan segala harga yang kita harus bayar untuk seminar ini kita akan dengar. Orang tua, kita mau jaga anak-anak kita. Kita mau dengar arahan. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Kita akan jaga rumah tangga. Ya, orang yang kaya di Amerika dia katakan rumah tangga nomor 1. Ya, segala kekayaan bukan nomor 1, tetapi rumah tangga nomor 1 dari segala yang kita harus jaga dengan baik. Dan sebab itu sisipkan dalam doa untuk rencana seminar, biar kita dibuka wacana dan juga tolong bawa dalam doa. Sebab dari agama lain akan hadir. Mereka mau lihat, mereka mau rindu. Boleh saya ikut, boleh saya ikut. Kiranya mereka mendengar berita, mendengar keselamatan, bahwa dalam doa pelayanan yang mahal dan mulia ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Betapa rindu hati kami untuk menikmati segala yang baik. Dan sesaat Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Betapa rindu hati kami hamba-Mu untuk memohonkan berkat yang dari Tuhan, melindungi dan memberkati akan umat-Mu dengan perkara-perkara ilahi, terpelihara dalam kekuatan Allah. Mari kita tadahkan tangan. Bapa di surga, hamba-Mu merendahkan diri, memohonkan berkat yang dari surga, memohonkan berkat yang dari Allah. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara, di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun melimpah, menyinari, melindungi, dan memberkati akan umat-Mu Tuhan saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian, amin.